ada yang bilang, ya aku walau alam sih ya, bener apa enggak aku nggak tahu, nggak mau terlalu percaya juga. Tapi ya nggak dipercaya yang lihat sendiri gitu loh. Katanya ada yang jahil sama papa aku pengen rumah yang ditempatin sekarang sama orang tua aku, bahkan tempat usaha. I don't know why gitu, kenapa? Kita kan orang nggak punya. Selamat pagi teman-teman, ini udah jam berapa sekarang? Jam 9.40. Ini aku lagi on the way mau ke rumah mama atau ke toko. Jadi si abang hari Jumat seperti biasa ya, kalau masuk PG itu libur. Kalau tahun sekarang, ajaran tahun sekarang tuh hari Jumat PG libur. Tadi itu udah bikin pesanan satu, sebenarnya harusnya bikinnya dari kemarin, cuman pertama aku kelupaan pas malamnya, kedua ada bahan satu yang nggak ada buat bikin sus di rumah itu, jadi si terigunya aku ketinggalan, kayak gitulah pokoknya. Jadi terpaksa sekarang harus ke rumah mamah dulu, ke toko dulu, karena pesanannya nanti buat tahlilan asar. Tapi aku mau bikin dari sekarang aja biar biar tenang aja gitu loh. Tadi pudingnya udah, cuman nggak tahu kurang apa enggak. Nah ini lagi buru-buru ke rumah mama karena harus dibakar-bakar dulu. Sebetulnya kalau misalkan aku bakarnya di rumah yang di game itu tenang, karena pakai oven yang gede kan. Jadi sekali bakar itu ya dapatlah 100 picisan 2 loyang gede itu. Cuman karena aku kemungkinan besar sekarang bakarnya mau di toko atau di rumah mama, jadi membutuhkan waktu yang cukup lumayan agak lama gitu. Jadi harus prepare dari sekarang gitu. Aduh ya Allah. Biasa ya ini kalau weekend biasanya jalanan tuh mulai rame gitu. Ya, tapi di situ. Tadinya hari ini tuh nggak akan kemana-mana, mau di rumah aja tadinya gitu loh. Cuman karena teringat dengan pesanan, jadi ya udahlah, kita on the way aja. Tapi nih tuh guys, ini tuh jalanan tuh mulai rame ya, mulai padat merayap, karena mungkin ini weekend ya, jadi ya lumayan rame. Ini rambut aku basah banget, nggak sempet di hair dryer karena yakin deh pasti bakal lama gitu. Jadi ya udahlah, aku karena buru-buru udah aja, tadi habis mandi langsung cus berangkat gitu guys. Iya. Apa? Ini rencananya hari ini tuh tadinya mau produktif di rumah aja gitu. Tapi kan ada pesanan yang emang benar-benar gak bisa dinanti-nanti, ya udahlah langsung aja. Maklum ya jaraknya. Apa dek? Iya, ada putihnya. Nah besok itu rencana ini baru rencana ya, aku juga nggak tahu jadi apa enggak. Besok itu rencananya mau main ke salah satu wisata di Garut, tempat wisata di Garut, wisata lokal namanya Situ Bagendit. Karena kan sekarang Situ Bagendit itu sudah direnovasi, sudah restruktur. Jadi bangunannya tuh lebih bagus, kawasannya lebih luas, fasilitasnya lebih baik lagi tentunya, terus kayak wahana-wahananya juga lebih banyak. Pokoknya gitulah. Dulu itu sempat ke Bagendit 2 apa 3, aku lupa lagi. Jadi bagian yang di belakangnya. Nah ini besok rencananya mau ke Situ Bagendit yang satu, karena waktu pas liburan kita mau ke sana itu tuh benar-benar padat banget, padahal si season liburannya, hari libur anak-anaknya tuh udah habis. Tapi masih tetap aja ada yang liburan di Garut itu banyak banget gitu. Nah mudah-mudahan besok nggak padat dan nggak terlalu banyak orang, jadi kita bisa ke sana. Mudah-mudahan aku juga bisa nge-vlog di sana ya, sambil ngeliatin segimana bagusnya di sana. Katanya sih bagus ya, katanya bagus banget. Aku juga lihat dari foto-foto beberapa orang, terus dari lihat video saat
pembukaan situ bagian satunya waktu itu gitu. Belum lihat langsung kayak gini, tapi kalau secara selewat lihat di situ bagian yang 3 itu benar-benar infrastrukturnya tuh bagus banget, kayak ketata banget. Jadi ada kayak sepedahan buat anak, ada rakit, terus ya gitulah pokoknya banyak. Ada naik kuda anak-anak, pokoknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan jadi besok sama kakak aku mau ke sana. Tapi kayaknya nggak sama suami aku karena dia masih kerja hari Sabtu, jadi nggak bisa. Karena ke sana itu harus dari pagi, kalau udah siang ya panas, kasihan juga anak-anak kan. Jadi rencananya gitulah. Hari ini mudah-mudahan aku nggak lupa bawa stroller, karena jujur strollernya ketinggalan di GMI gitu. Jadi kayaknya sekarang mau dibawa dulu ke GMI. Kalau enggak lupa ya, mudah-mudahan. Pengennya baru pengennya aja ke Bandung, udah lama banget. Bukan maksudnya beberapa waktu lalu juga sempat ke Bandung, tapi disuruh beli sama mertua, suruh beli alat pijat kayak gitu ke Kircon. Maksudnya tuh udah lama tuh nggak mainnya gitu loh. Aku tuh udah lama nggak main ke Bandung, jadi ya pengennya tuh main-main, jalan-jalan. Cuman ya begitu, kalau punya 2 anak itu harus ekstra segala-galanya, ekstra perhatiannya, ekstra waktunya, ekstra dananya ya. Jujur sih kalau ke Bandung main 1 hari itu kayaknya nggak cukup deh, capek di jalan, kecuali cuma beli sesuatu aja baru. Kalau main-main nggak cukup sehari. Mungkin next time diagendakan ya. Dulu waktu belum punya anak sering banget ke Bandung tuh, cuma kayak nginep-nginep di hotel kayak gitu sama suami. Teman-teman, ini hujannya gede banget, sumpah, literally bener-bener kayak kayak disiram langsung kayak gitu, gede banget. Pokoknya ini gede banget. Ini aku sampai basah kuyup masuk mobil karena tadi gak ada payung. Bukan gak ada payung sih, jadi si itunya tuh nepes dari atap, kayak atap apa sih yang itu tuh kayak atap seng gitu. Pokoknya atap di toko itu, si airnya tuh nepes ke punggung langsung gitu, karena kan lagi benerin si baby ya di car seatnya. Dan aku bener-bener basah kuyup banget, ini pakai banget, ini baju aja kayaknya basah deh. Dan ini tuh mungkin karena weekend ya, jadi si lalu lintasnya lumayan padat gitu kan. Terus tadi juga gak keburu shoot bikin sus, karena tadi bikin sus buru-buru sambil jagain si baby kan. Malah pengajian biasa tuh ya hari Jumat, sama ada pesanan catering, itu udah pasti catering pasti biasanya hari Jumat itu. Terus ada langsung pergi ke tahlilan saudara, habis gitu pulang. Dan karena takut nanti lebih pulang ke rumah mama ya, maksudnya tadi takut nanti lebih deres hujannya, terus takut gelap, akhirnya ya udahlah langsung aja gas pulang gitu. Gila sih ini, sumpah ya, ini kayak bener-bener parah banget deh hujannya. Kayaknya ini sampai sana juga bakalan hujan gede banget gitu. Cuman aku nggak tahu ya, ini beneran nyetirnya pun ini hati-hati banget, karena ini parah sih. Aku tuh bukan baru pertama kali sebenarnya, udah pernah dulu banget hujan deras kayak gini tuh pakai mobil. Tapi dulu itu mobilnya yang gede, yang SUV, yang mobil yang segini ini kan enak ya, maksudnya nggak setakut ini gitu. Karena kan gimana pun kalau pakai SUV itu kayak bukan bebel sih, enak aja manuvernya gitu loh. Kalau ini tuh agak ngeri sedep. Tapi bismillah aja ya, tadi aku udah berdoa loh. By the way, biasakan ya, harus selalu biasakan keluar rumah itu baca doa. Aku biasanya gitu. Alhamdulillah. Ini ya, kalau mau lihat ya sederas apa itu, kalian lihat di belakang aku kan ya. Lihat tuh di belakang juga udah kelihatan sederas apa ya. Ini belum lagi kalau kalian lihat di depan. Gak ada dashcam. Kalau ada dashcam sih enak ya. Belum kebeli sebetulnya.
beli dalam artian aku memang dananya belum ada untuk itu, karena ya namanya kita kan pemula ya, dan bikin vlog itu juga tadinya hanya untuk mengabadikan momen-momen sehari-hari aja, sama berbagi aja ke kalian. Ya tidak memungkiri lah ya kalau misalkan banyak subscriber, banyak viewers, ada masukan buat kita ya. Tapi intinya juga aku memang seneng liatin vlog-vlog yang dari zaman dulu tuh 2012 dulu aku tuh suka nonton itu apa It's Judy Lives kalau tahu ya. Oh ya Allah, ada truk gede say, bilangnya ada truk gede, lu mau berdegong cuk. Terus kenapa aku intinya bikin vlog kayak gitu, kayak mengabadikan momen kayak gitu, itu pas momen ketika dimana aku kehilangan almarhum bapak aku ya. Jadi aku itu dulu banyak banget mengabadikan beliau itu, foto-foto sama cucu-cucunya yang lain. Jadi anak-anak dari kakak-kakak aku itu aku banyak banget, sampai ada videonya segala macam. Tapi ketika sama anak aku itu justru nggak ada, hampir sedikit lah, hampir nggak ada malah foto-foto bareng sama anak aku, sama aku. Jadi kayak agak menyesal gitu. Kenapa sih? Karena ketika kangen sekarang itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma bisa ngirim doa, terus juga liatin videonya, liatin fotonya. Cuman kan ya gimana ya, cuma itu aja tuh, kayak apalagi ya kita ada yang dikangenin. Jadi kayaknya mulai dari situ aku pengen mengabadikan momen-momen sama siapapun juga itu gitu, sama anak aku, sama keluarga aku, sama teman-teman aku. Ya dimana suatu saat kita kangen sama seseorang gitu, entah itu mereka pergi jauh, entah itu karena mereka harus ada dinas kemana gitu, kita tuh bisa lihat kayak flashback, buka lagi momen-momen YouTube. Oh iya, aku ada ya momen-momen kenangan bersama si ini, memorinya ada bersama si ini. Jadi ya kayaknya itu lebih kayak apa ya, yang bikin mantep aku bikin video vlog, daily vlog kayak gitu sih, sehari lebih keseharian. Tapi mungkin memang sekarang itu videonya masih tentang aku, anak aku, keseharian aku, kesana kesini, bolak balik. Sementara mungkin itu aja, karena ya mama aku juga, keluarga aku belum bisa aku vlog. Tapi mudah-mudahan secepatnya ya. Wah, banjir say, banjir parah. Wah, banjir gimana ini banjir? Jangan sampai ini ya, mudah-mudahan jangan sampai jangan sampai sana deh banjirnya. Mudah-mudahan ya. Gila ini banjir say. Kalian mau lihat nggak ini banjirnya sampai mana? Dulu bentar ya, nanti aku akan balik deh itu kalau bisa. Tapi nggak sampai banjir yang tinggi banget sih, tapi lumayan lah. Ini bau banget apa ya, kok masuk dari luar. Tapi kesini hujannya nggak terlalu deras kayak tadi loh. Tapi aku nggak tahu nanti sebelah sana deras lagi apa nggak, karena kayak kemarin itu blok-blokan kan hujannya. Cuma ini aku ngerinya banjir say. Ini kalau banjir gimana ya? Parah sih kalau banjir. Ya intinya gitulah ya. Aku tuh pengen mengabadikan karena menyadari dapat pelajaran dari hal kemarin ketika aku kehilangan sosok almarhum gitu. Karena jujur banget sampai detik ini, beliau meninggal tahun 2020 awal Januari 2020, akhir Januari tanggal 26 2020. Aku masih ingat banget. Kenapa? Karena kalau ngomongin ayah tuh mellow ya. Intinya itu malamnya jam 7:30 maghrib sampai 7:30, jam 8 tuh masih aku peluk, minta dipeluk ini itu. Aku pulang dulu ke rumah yang di sebentar buat nyimpan barang, karena rencananya kan mau ngaji bareng di sana. Tiba-tiba baru nyampe, baru buka pintu, ditelepon balik sama kakak, suruh balik lagi. Aku pikir dipercepat ngajinya, ternyata dia udah nggak ada. Jadi kayak nyesel seumur hidup itu bener. Definisi menyesal seumur hidup itu bener ya, karena beliau itu sempat masuk rumah sakit
pemerintah yang satu. Terus didiagnosa bla 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 bla, udah pulang, masuk lagi ke rumah sakit umum di daerah Garut. Diagnosanya tuh gak jelas, kayak katanya punya harus periksa ke spesialis jantung, tapi ternyata dicek di spesialis jantung tuh nggak apa-apa, jantungnya baik-baik aja. Malah suruh dicek ke paru-paru, dari paru-paru katanya paru-parunya bersih, nggak ada apa-apa. Oh mungkin katanya karena pernah kena diabetes, tapi bukan turunan ya diabetesnya itu, karena pola makan, karena papa aku yang udah lumayan berumur, terus kan pola makannya. Tapi pas dicek gula darahnya normal, semuanya nggak ada masalah. Pada akhirnya papa aku dipulangkan dengan tanpa adanya diagnosa yang jelas kenapa papa aku sakit gitu. Ya memang sih mungkin karena faktor umur juga, saya tidak memungkiri istilahnya ya, aku nggak memungkiri itu, tapi sangat disayangkan aja gitu, nggak ada diagnosa yang jelas ayah aku kenapa, bapak aku kenapa, sakitnya kenapa, jadi kasih obat pun ya obat segitu aja, pulang tiba-tiba drop. Satu hari sebelum meninggal aku sempat mimpi bapak aku sembuh, total sembuh, bisa bangun dari tempat tidurnya, karena waktu itu ketika pulang dari rumah sakit itu sempat bisa duduk, sempat bisa posisi duduk gini di kasur, bisa duduk, terus tiba-tiba ngedrop, hanya bisa berbaring dan tidak masuk makanan apapun. Nah, aku tuh sempat mimpi satu hari sebelum meninggal tuh papa tuh sembuh, benar-benar total sembuh, bangun dari tempat tidur. Terus apa ya namanya, semuanya tuh backgroundnya putih. Papa aku pakai kemeja yang biasanya dia pakai, itu aku ingat banget sampai sekarang tuh masih kebayang-bayang. Terus aku bilang sama mama tuh pagi-paginya, kita bawa aja ke apa namanya, ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di sini, yang dulu pernah papa almarhum pernah dirawat di sana gitu loh intinya. Dan perawatannya menurut aku bagus ya, alhamdulillah. Waktu itu memang aku belum punya cukup uang memadai saat itu, ketika papa aku saat itu sakit ya, waktu dirawat yang kedua kali. Kalau yang waktu pertama di Intan ada waktu terkena gula, itu alhamdulillah aku masih ada sedikit rezeki, jadi masih bisa bantu sedikit-sedikit. Nah yang kalau ini aku benar-benar nggak punya duit banget gitu kasarnya. Apa yang aku punya itu full dari suami, pure dari suami semua gitu. Jadi apapun yang aku lakukan harus dengan izin suami gitu kan istilahnya. Nah singkat cerita udah aja lah, aku minta mama bawa beliau ke rumah sakit tersebut swasta di Garut yang lumayan cukup bagus menurut aku. Ya memang biayanya sedikit bukan sedikit sih, lebih mahal ya kebanyakan. Cuman menurut aku obatnya tuh manjur gitu, dan perawatannya enggak, ya Allah. Dan perawatannya itu ya bagus sih kalau menurut aku gitu loh. Bentar dulu, ada yang mau nyiapin mobil. Kumaha sih? Ya intinya gitulah. Pokoknya aku minta dibawa. Aku bilang, "Mah, udahlah, nggak usah mikir biaya. Nanti gimana pun caranya aku bakal dapetin, mau aku pinjam dulu ke orang, mau gimana. Pokoknya aku akan dapetin biayanya, masalah bayarnya gimana nanti aja gitu loh." Terus mama aku bilang, "Nyangges lah, nanti orang tanyakan pula kasih babahna daekeun teu. Soalnya kan kemarin diinfus di oke bung." Itulah kurang lebih gitu. Intinya harus tanya dulu ke bapak aku mau apa enggak, karena kan kemarin itu waktu mau diinfus di rumah aja dia nggak mau gitu, takutnya badannya sakit lagi karena harus dibawa ke sana ke sini. Intinya gitu aja. Oke lah aku bilang, ya udah terserah mama aja, yang penting tanya dulu aja gimana, mau enggak gitu ya bapak akunya. Nah terus pada saat itu aku ngomong itu pas hari dimana papa aku meninggal gitu, pagi-paginya. Nah pas mau ditanya, kan papa aku itu pas makan tuh cuman masuknya ini aja, sari kacang hijau aja. Kalau setiap makan pasti muntah lagi. Nah waktu itu dia mau minum energen tuh,
kaget kan ya, oh udah mau minum energi nih, berarti udah mau mendekat ke sembuh istilahnya, karena kan energi itu kan sereal, jadi masih ada ininya lah, bisa masuk gitu kan, sereal ya. Aku pikir gitu udah mau minum ini itu, terus sempat mau minta kopi, terus aku bilang boleh nggak ya kasih kopi, tapi setelah tanya-tanya katanya nggak apa-apa, sendok 2 sendok, karena kan udah makan tadi yang si energi itu sereal. Nah udah nih, kita tuh udah apa ya, udah positif pikirannya, oh ya udah mau sembuh gitu kan, karena bener-bener nggak bisa diberdiriin loh guys. Jadi duduk waktu dimandiin dia tuh langsung pusing, kayak badannya tuh mau menjatuhkan sendiri gitu, ngerti nggak sih, kayak berat gitu, jadi langsung muntah-muntah pas dibawa duduk putar-putar tuh, pokoknya kayak pusing kayak gitu. Aku juga nggak tahu pastinya kenapa. Nah tiba-tiba malamnya gitu minta anak-anak, nanyain anak-anak semua. Kebetulan dulu kakak aku kan dinasnya di luar pulau ya. Nah kebetulan saat itu kakak aku tuh lagi pulang. Ini aku sambil mau nyalip ya ceritanya. Kakak aku tuh kebetulan pulang saat itu cuti. Terus kakak aku yang ketiga kan biasanya 2 minggu sekali pulang. Ini pas waktu itu pulang juga dari Bandung. Pokoknya itu kayak kebetulan yang disengaja gitu loh, kayak tahu papa aku tuh mau pulang untuk selama-lamanya gitu kan. Nah terus malamnya udahlah kita ini aja, kita ngaji aja, kita yasinan aja semua di rumah. Mumpung anak-anaknya lagi pada kumpul gitu, kita berdoa aja sama Allah minta kesembuhan. Karena ada yang bilang, ya aku walau alam sih ya, bener apa enggak aku nggak tahu, nggak mau terlalu percaya juga, tapi ya nggak dipercaya yang lihat sendiri gitu loh. Katanya ada yang jahil sama papa aku, pengen rumah yang ditempatin sekarang sama orang tua aku, bahkan tempat usaha. I don't know why gitu, kenapa, kita kan orang nggak punya, kasarnya gitu, bukan yang kaya raya banget punya ini itu, kita hidup aja pas-pasan gitu kan, mengandalkan dari penghasilan sehari-hari dari orang tua aku, mengandalkan dari anak-anaknya. Jadi bukan orang yang punya pensiunan segala macam, bukan punya yang harta warisan ini itu. Aku pun nggak tahu ya kenapa intinya gitulah. Nah, itu pas malamnya tiba-tiba si paginya aku ngomong mau diperiksa ke rumah sakit itu, sorenya dia mau makan ini itu, malamnya itu langsung ngedrop gitu guys. Makanya kayak itu tuh kayak bener-bener definisi bener-bener kehilangan tuh bener gitu loh, ngerti gak sih kayak. Dan aku tuh sampai sekarang kayak masih belum, jujur ya, ini jangan banget ditiru, apa ya, aku tuh kayak marah gitu sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil ayahku segitu cepatnya, kenapa aku tuh nggak dikasih kesempatan buat bener-bener bahagiain dia secara moral maupun material, secara batin gitu ya, secara finansial gitu. Kenapa aku nggak dikasih kesempatan buat bawa dulu dia ke rumah sakit biar sembuh gitu. Jujur sih guys, kalau ngomongin soal almarhum itu sedih banget. Aku tuh bisa sampai nangis-nangisnya kayak terus-terusan gitu, karena buat aku itu definisi ayah adalah cinta pertama anak gadisnya itu bener loh. Apa ya, kayak itu tuh kayak nggak apa ya, kadang ada yang bilang itu tuh cuma alasan aja katanya, nggak semua. Tapi di aku pribadi jujur iya loh, maksudnya aku tuh dulu pertama gajian ngambilnya sama ayahku. Terus ketika aku naik jabatan, yang bahagia itu ayah aku gitu loh. Dan ketika dapat gaji pertama sebagai apa ya, sebagai seorang manajerial di sebuah toko minimarket, itu sama ayah aku diantar. Jadi ya momen-momen berharga itu gak akan bisa diulang gitu. Bahkan kita itu kalau masak mie sama telur itu sampai
dia kayak punya bahasa sendiri. Dia bilang kalau masak mie sama telur tuh bilangnya bersatu katanya. Jadi kalau dia bilang bersatu itu ya makannya berdua gitu, sama-sama. Dan itu tuh gak akan bisa diulang guys, sumpah. Terus terakhir waktu mobil yang sebelum ini tuh kan suami aku tuh beli tuh memang second ya, SUV gitu kan. Papa aku tuh seneng mobil-mobil gede yang gagah gitu, maksudnya warnanya kan hitam. Terus dia bilang nah cina ya halus mobil kita cina, yuk tagogna halus. Nah ya dalam artian dalam bahasa Indonesia tuh kalau nongkrong tuh bagus, gagah gitu loh mobilnya. Terus bilang sama suami aku gini, papa nanti kan kayak lamun dianya cina pan bapak yang jalan-jalan ke Bandungnya cina. Jadi FYI papa aku itu dulu lahir dan besar di Bandung. Jadi tempat tinggalnya dulu dia di Bandung, daerah Jatel, namanya Sawah Kurung. Jadi pas pindah ke sini tuh pas aku lahir. Jadi pas beneran aku lahir baru pindah ke sini gitu loh. Dan momen itu terus suami aku bilang, iya bah nanti ya nyangke bah, ini kan pajaknya belum diisi, harus diperpanjang dulu katanya. Nanti kalau udah perpanjang kita jalan-jalan ke sana. Tapi itu benar-benar nggak sempat pakai mobil itu buat jalan-jalan. Sempatnya itu bawa dia ke rumah sakit, almarhum itu pulang pergi ke rumah sakit pakai mobil itu gitu loh guys. Ini mohon maaf ya aku jadi mellow. Jadi benar-benar momen kehilangan banget, sedih banget itu waktu kehilangan almarhum. Bahkan sampai sekarang tuh aku belum bisa nerima bahwa dia itu udah nggak ada.